wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا
wa kana Allahu bihim alima. Shadaqallahul azim. Jadi ayat 36 kemarin di akhirnya Allah menyatakan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang diawali dengan perintah untuk berbuat ihsan kepada Allah, beribadah dan juga kepada orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Sehingga orang-orang yang tidak mau melakukan hal itu dianggap sebagai orang yang sombong. Apa sih sombong itu? Kalau definisi dari bahasa Arab atau dari hadis disebutkan yang namanya sombong identik dengan takabur itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Allah Maha benar, kita tidak mau mengakui kebenarannya, itu berarti kan merasa lebih hebat dari Allah lah bahasanya. Berarti kan sombong. Juga menganggap remeh manusia, karena bagaimanapun setiap manusia itu pasti di samping punya kelebihan juga pasti punya kekurangan. Maka kaitannya dengan ibadah Ramadan kemarin sudah disinggung bahwa diantara yang menyebabkan puasanya nggak mendapatkan pahala apa-apa adalah karena sibuk ngurusi eleke wong liya. Seakan-akan dheweke ora duwe elek kayak gitu. Yang disebut dengan ghibah itu kan menganggap orang lain jelek, sementara kitanya yang baik sehingga ngomong-ngomongi elek wong. Jadi kategori sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka ada juga masih ingat pelajaran dulu zaman di Sanawiyah yang tadi satu, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Itu cerita ujung kiroah, cerita antara singa sama tikus. Kamu tan? Kelalen. Nek bahasa Arabe al-asadu wal fahru, singa karo tikus. Nek bahasa Inggris the lion and the mouse. Jadi cerita itu pada suatu hari si singa sedang tidur di hutan. Ya, kemudian si tikus lagi lapar cari makan. Melihat kalau di video kartunya ada buah di atas, tapi dia lompat nggak nyampe. Akhirnya dia naik ke kepala singa. Ini orang ngerti lah menunggu singa. Dari tunggak ke papang ditok-itok. Lah wong singa nu lagi turu ditok-itok dase kaget tangi tikusnya ditemok. Kesuh. Kurang ajar wae ya, bocah cilik ngomong gitu ora mulai ditok-itok. Pangan gawe. Tapi tikus saya mohon, Tuhan jangan makan saya lagi juga, saya kecil gak enak kapok. Yang dicurna bae lah. Jangan ora sengaja lho maaf kok anggar jenengan kapan-kapan tetep bales lah kebaikane lah. Lah bales apa kok bisa ngapak wae lah. Ya wis lah timbang pangan ora enak kurang ajar tekcurna kowe. Tapi jamane ngene ya. Iyalah. Lah akhirnya beberapa hari kemudian ternyata si singa terkena perangkap jaring pemburu. Burung-burung orang singa dicokoti nyokoti talinya juga semlepet tok kayak gitu. Enggak bisa lepas. Tikusnya kemudian mendengar, ih kayaknya singa atau kita apa ya. Terus meret. Pembarap tuan singa jangan takut lah. Tak tulungi nang nyong. Lah bisa apa koalnya baru bisa sih saja dia direct kondisi. Akhirnya tikus udah cilik kayak ngerokotin tali ya gampang. Terus singane ucul, bareng ucul singane ngomong, iya ya, nyong singa wakai gede kayak gini orang bisa ngelakuin kucing cilik malah bisa. Lah itu keluar ucapan itu. Makanya tuan singa la tahtakir mantunaka falikuli syai'in masiyatun. Aja gawe ngenyek remehna maring wong sing ngisore jenengan. Karena masing-masing Allah ciptakan dua kelebihan masing-masing. Itulah orang yang biasa menyek maring wong dia jenengan wong sombong. Bahasane niku. Niku ulang zaman kemutan itu niku. Nah, ini termasuk wong sombong adalah orang yang merendahkan orang lain. Makanya
Kemarin Mbak Umur kemutan gue cerita, iya lah Mas Reza ganteng-ganteng dari sales ya melas. Orang ngerti. Belum tentu kok lebih sukses timbang kita gitu. Karena kalau nonton video kan bakul mie tek-tek, ngantuk-ngantuk, udan-udan, bengi-bengi langkah sing tuku. Ana baca wonten melas temen kayak mas mie tek-tek lah. Mas pesen mie 5 gitu. Dipangan ya ternyata enak. Ngenteni papa digawe. Terus barang pun dadi, barang pun rampung niku bakul mie tek-tek bali wadah dilebokaken mobil Fortuner. Jebule berarti lebih melas sing ngerasa melas niki gitu. Bahwa dia punya mobil Fortuner ora isin-isin dadi bakul mie tek-tek itu hebat itu. Kadang-kadang kita orang bisa apa malah gengsingan isin. Kulo sering motivasi kulo. Mulai ini dulu cerita bahwa Menteri Pertanian yang kita sekarang ini kan luar biasa itu, ketika dia belum sukses ya dalam dia membelanjakan hartanya hati-hati. Punya uang 500.000 dari Makassar ke Jakarta numpak pesawat jelas ora cukup. Numpak kapal laut arep nginep nang hotel ora cukup. Akhirnya tinggal nginep nang alias masjid. Itu kan orang sukses. Kadang-kadang kita enggak merasa gedu galau. Karena manusia sebenarnya punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kita pahami bahwa jangankan ya kalau di sini Indonesia serba enak puasa. Coba kalau di Mekah pas bulan Agustus, wow, panasnya cemeter, panas banget. Di Indonesia serba nikmat. Atau di kutub, tapi ya orang di kutub ternyata ada yang hidup juga kan. Bisa bahkan ngomong kutub orang perlu tuku kulkas, gawe kulkas dewek. Lho itu ada video niku. Ember disoki ini hari jadi es atos loh menyimpan makanan. Manusia itu Allah beri kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dimanapun dia bisa hidup hanya modal tekad. Yang bahasa agamanya, bahasa hadisnya ada al-hirsu. Termasuk orang menuntut ilmu juga hirsun itu gigih yang disebut dengan cara Pak Menteri Pertanian disebut dengan persisten. Kalau tahu laling fikih jadi cara Menteri Pertanian itu sing seniki ini mau nek arep turun nang penginapan Beorawani karena duit cukup turun nang masjid bahkan sempat pindah masjid karena merasa ada orang yang kurang baik pindah masjid. Ini sekarang wis budhe helikopter duwe jet pribadi suki banget lah pokoknya. Ketika ngelamar naksir cewek ditolak ya sakit hati tapi mudah tekadnya 15 tahun maksudnya nyeselannya dengan sekolahnya. Lah itu adalah punya jiwa yang namanya persisten. Persisten itu kalau tahun fikih persnabiarnya fikih ya gigih. Ya itulah persisten punya kemauan dan kemauan keras untuk tidak mudah menyerah. Ini termasuk kita tidak boleh menganggap orang yang mungkin kelihatannya susah, tapi jadi kedepannya dia akan lebih sukses daripada kita karena jiwanya berbeda. Ya tadi orang yang istilahnya menghabiskan dananya untuk istilahnya kekurang yakinan kemampuan dirinya dalam arti banyak agar ngalami kayak yang orang kuat lah yang kudunya numpak pesawat itu tidak karena kita punya kemauan untuk menyesuaikan diri dengan hebat. Ini kaitannya dengan ini ya. Siapakah yang dimaksud dengan mukhtalan fakhur dalam ayat ini? Allah yang bersabda berfirman alladzina yabkhuluna, yaitu orang-orang yang bakhil. Apa itu bakhil di sini? Adalah orang-orang yang tadi tidak menunaikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Itu termasuk orang yang bakhil. Jadi bahasanya karena dalam kaitannya dengan berbuat baik atau memanfaatkan harta bendanya, itu dalam Islam ada setidaknya 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang israf. Israf itu orang yang boros. Israf itu ada dalam surat Al-Isra, la yakun yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Orang yang israf itu orang yang ya berlebih-lebihan. Ini coba atau dalam ayat lain Allah mengatakan atau istilahnya kita juga adalah orang yang tabdzir ya, mubadir. Dalam surat Al-Isra juga disebutkan innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Wong mubadir kuwi kancane setan.
Kita bisanya mubazir kadang-kadang karena merasa tidak cukup. Liwet iki seneng ki ora cukup piye. Sehingga akhirnya liwetnya kakean. Bahkan kadang-kadang pitik bae ora doyan. Alhamdulillah sing pitik doyan ya karena ora rezekine pitik gitu. Baju banyak banget. Karena tadi penilaian berharap bahwa kadang-kadang yang menyebabkannya adalah dalam penyebab israf ini karena kita tadi mengharapkan penilaian orang juga. Padahal sesungguhnya yang namanya penilaian orang, kesenangan orang atau ridho manusia tidak akan pernah tercapai. Kemudian yang kedua setelah israf adalah orang yang qawam sebutan Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam ayat lain sudah saya lupa ayat apa yang mengatakan bahwa ibadur rahman yang disebut dengan hamba-hambanya Allah itu salah satu cirinya adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaina baina dzalika qawaman. Ini landasan ayat yang mengatakan bahwa ada 3 kategori orang berbuat dengan hartanya atau dengan sikapnya. Yang pertama dalam hal masalah membelanjakan harta, alladzina idza anfaqu lam yusrifu. Yang disebut hamba-hambanya Allah itu adalah orang-orang yang tidak ketika membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan. Tentu kita ukuran berlebih-lebihan berbeda-beda ya. Kita bisa mengukur sendiri kita masuk kategori berlebih-lebihan apa tidak. Karena katakanlah walaupun kita mampu semampu-mampunya, yang namanya perut tetap butuhnya segitu. Gak mungkin kita weteng segini diisi segarong kilo lah. Ora mungkin lah. Iya makanya kan ya tidak. Jadi yang pertama idza anfaqu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, ini kata lain daripada kata bakhil. Tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi antara keduanya. Nah, ini makanya kan ada 3 kategori orang berinfak katakanlah dalam hal ini, 1 boros, 2 pelit, 3 tengah-tengah. Maka ada ungkapan dalam Islam sebenarnya secara umum dikatakan khairul umuri awsatuha. Urusan terbaik itu yang sedang-sedang, yang tengah-tengah. Atau bahkan dalam istilah moderasi beragama juga disebut dengan sikap wasatiyah. Wasatiyah itu tengah-tengah, lawannya ekstrim. Ekstrim mana? Ekstrim kiri katakanlah. Ekstrim ya berlebihan itu. Nah, di sini yang dikategorikan alladzina bakhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl adalah 1 orang-orang yang bakhil dalam arti tidak menunaikan hak-hak kepada orang-orang yang tadi sudah disebutkan sebelumnya atau kepada Allah juga. Jadi orang bakhil kepada Allah ya hitungan banget. Dalam arti misalnya sholat ya kan sing wajib wae, anu ora wajib ora apa-apa nek kalau ditakoni gitu. Itu kan hitung-hitungan namanya. Tetapi kita harusnya menyadari bahwa yang namanya amaliyah wajib rentan untuk mardud atau tertolak. Maka kita menyadari sehingga kita tidak itu langsung penting semua wajib dilakoni sunnah orang usah karena orang kudu itu enggak begitu. Karena fungsi amalan sunnah ada untuk menambali yang kekurangan pada amaliyah wajibnya. Itu kan termasuk kategori yang tidak bakhil kepada Allah. Kemudian juga tadi kepada kedua orang tua dan yang lain-lainnya. Nah, dalam tafsir ini mungkin disebutkan dalam Ibnu Katsir wa ayyudain adwa minal bukhli, penyakit manakah yang lebih parah daripada penyakit kikir? Maka ada sebuah hadis. Jadi kategori tadi yang disebut dengan bakhil itu apa? Tidak menunaikan hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Kayak tadi tetangga berhak dibaiki, ternyata kita tidak baik. Allah berhak disembah, berhak tidak disekutukan, ternyata kita masih menyekutukannya. Itu kategorinya adalah orang yang bakhil. Rasulullah berpesan, iyyakum wasyuhha. Janganlah kalian sampai menjadi orang yang pelit atau kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil qati'ati faqati'u.
Wa amarum bil fujur fafajaru. Hati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, karena sungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir ini memerintahkan kepada mereka untuk memutuskan silaturahim. Nah, ini kadang-kadang karena kita salah prioritas, monggo diperrenungaken misalnya kaitannya dengan silaturahim atau bahan kata gampang contohnya berkunjung lah. Kalau kita akan bertamu kan eloknya nyangking gitu ya. Nggih, Mbok. Seniki pertanyaane antara bertamu kalau nyangking pundi sing lebih penting? Mending nyangking ora teka apa teka ora nyangking? Nek pilih salah siji lho. Pilih salah siji aja loro. Sing apik ya teka nyangking. Lah niku mangke niki. Masalahnya pertanyaan jane kita takon dhewe. Umpamanya kita kerawuhan dulur kanca perek mani teka mboten nyangin apa-apa ngene kita grundel lami ngene-ngene ora nggawa apa-apa napa terus niku berarti lebih penting tekane timbang nyangkinge. Ning kadang-kadang kita karena prioritasnya keliru mboten kepenak karo wong mangke niki udzilillahi taala janjane lah. Kuno kepengin di mena jadi lamit-lamit nah yang padahal orang lamit-lamit nah. Sehingga masih nah nyung timbang orang nyanging mendingan orang anak itu salah sebenarnya. Gila apa gila? Takut sih juru bae lah. Apa enggak kita kerawan tamu terus lamit ngene-ngene orang enggak apa-apa kok. Terus niku kan boten berarti kan pada janjane mulane ampun ngantos kita berpikir lah timbang orang nyanging mendingan orang anak ampun. Dan niku senjane wong pelit terus niku pikir lah timbang anak-anak ku ya kelangan bensin, orang yang ya kelangan bensin, kelangan tenaga, kelangan hitung-hitungan banget niku. Niku iya kubasuha innahu ahlaka man kana qablakum ya amarhum bil qati'ati faqata'u. Sing diane sifat pelit mangke niki memerintahkan untuk memutuskan silaturahim. Ya orang enggak wayang ana ya buru bensin ya butuh tenaga, butuh inilah mending orang usah anak bae. Nah, itu sifat pelit itu digambarkan. Wa amarum bil fujuri fafajaru, dan sifat kikir itu memerintahkan untuk berbuat maksiat, akhirnya yang membuat melaksanakan dosa seperti itu. Ini kategori masalah kikir, sehingga kita kadang-kadang jatuh ke dalam persoalan karena tidak bisa mendahulukan mana yang lebih penting. Karuan penting kabeh tapi sing lebih ndi itu niku lho. Ini kadang-kadang pertanyaannya jiwa keluarga penting kabeh, Mbok? Ya penting kabeh. Ndi sing lebih penting? Ya penting loro nek. Kok berarti ora paham maring pertanyaane wong loro kuwi sing ndi sing luwih ku padha baen. Lah nyong karo iman ndi sing luwih gede kabeh ya ora. Ya salah siji sing lebih lah, itulah mananya bahasa agamanya ibda bil ahami falahami. Mun digambarkan tentang salat kula semanten masalah prioritas nggih. Nek panjenengan seneng memang melaksanakan ibadah salat sunat, tapi begitu angsal serekaat kok komat. Kepripun sikape? Ngomeh sing komat. Ulang ora sabar temen. Ngomeh. Dan imam itu kuasa, itu jangan kemudian ya imam masih kawan imam sing main, tapi kan bisa saja imamnya orang hati sunnah langsung dikomati. Itu sikap penjenengan kudu membatalkan sholat sunnahnya, karena lebih mementingkan mengikuti takbiratul ihramnya imam. Itu kan perintah penting dan tidak penting karena apa? Wajib. Itu mendahulukan yang wajib. Ini kadang-kadang atau orang ngomong kadang-kadang ya utangnya sing wajib berarti bayar, sedekah rosak banget, keliru. Loh ini kan sudah digambarkan tadi kalau antara dua hal amalan yang sama di waktu yang sama harus didahulukan yang wajib. Itu prioritas namanya. Karena namanya ada perintahnya idza kabbarul imam fakabbiru. Nek imam wis takbiratul ihram segera susul. Malah mengko-mengkoan lah. Man ku bacane paling gawak kongkoan. Ya Allah. Kira-kira ngemben anggar surga di kongkoan gelem apa ora? Ngono kan? Hak dene kula Tuhan ya Allah dene kula mboten dilebet surga lah. Kok nang dunya kan ya kowe kongkoan ya kowe dhewe ora kepanasan dhisik nang mahsyar. Umpah maneh.
Ya seperti itu kan. Nah, ini termasuk hal yang kaitannya dengan masalah prioritas. Makanya digambarkan. Mengapa dicontohkan dalam sholat? Karena segala amalan kita itu ukurannya adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Nanti amal yang pertama bakal dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya dinilai baik, pasti yang lainnya beres. Ini nggak usah sering mengko-mengkoan, yang kemungkinan amalan lain juga begitu, mengko-mengkoan. Sehingga sampai nyarutang puasa Ramadan ya mengko-mengkoan. Ana dalile Mas kan Siti Aisyah. Jadi nang bulan Syaban iya nya ora apa-apa tapi nanti kebablasan. Yang masuk bela menjelang Ramadan kira-kira Syaban tanggal selawe yang ngarep nyarutang lah. Kalingane men, ayo. Wonten mboten? Oh. Enggane itu setahun berapa ratus hari, utang seminggu. Karuan enak wong lanang ora lanang men. Jare sapa wong yang men juga? Pencret. Sebenarnya karena males lah, tidak ada alasan yang lain lah. Sehingga berlaku ketentuan anggar anu gelem ya kayak dalan apa anggar ora gelem ya kayak alasan. Ini masalah prioritas. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang pelit dan juga menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini kenapa sifatnya seperti itu? Karena kita mengetahui bahwa segala amalan-amalan yang tidak baik itu adalah dorongan setan. Setan niku wonten werna loro, setan jin kali setan menungsa. Sing jenenge setan apapun jenisnya ngerti sadar bahwa dia bakal celaka. Gitu nggih. Nek wonten bocah sekolah, blas ora tau gelem sinau, mbok ngerti ora bakal pinter. Ngerti mboten? Longkor nyung jeruk jelasnya pinter mbene. Kan hukum seperti akibat. Tetapi nek tiyang sing prilakune kados setan niku ora gelem celaka dewek. Itu prinsip niku. Nah, kan nih, wong dadak anu bahkan dadak perintah tahu dia melu bah. Dia kayak kuwi setan memang begitu. Bahkan yang namanya setan belis kok luar biasa semangatnya. Oh itu ngarep budi kanan kiri. Nah ini orang-orang yang seperti itu juga kategorinya termasuk temannya setan. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, juga memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebakhailan juga. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka menyembunyikan kelebihan-kelebihan atau karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa a'dadna lil kafirina adzaban muhina. Allah telah mempersiapkan bagi orang-orang kafir adzaban muhina, siksa yang menghinakan. Kaitannya pun dengan menyuruh orang lain. Lanjut mohon. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, termasuk orang kategori yang tadi termasuk orang yang bakhil. Alladzina pun tadi adalah orang-orang yang berinfak, memberikan, membelanjakan hartanya ning niate ria'an nasi, go men ulih dipuji nang wong liya. Yakin ora kaya wong kaya jan lomane pol. Nek ora dipuji, ora infak, ora main. Ini juga termasuk orang-orang yang pelit, yang berharapnya karena pamer pada manusia. Ria nasi, bahkan kemarin sudah disinggung yang namanya ria itu termasuk kategori dosa besar, syirik. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah serta kepada hari akhirlah. Makane wong biyen kecaman biyen kaya orang kuburannya karena apa orang penyat-penyat. Orang hari-hari akhiran ora percaya. Nah, di sini ada riwayat bahwa nanti dari kiamat ada 3 kelompok yang secara lahiriah orangnya baik luar biasa. Orang pinter, rajin mulang, wong sugih, rajin infak sedekah, sama pejuang. Ketika dihadapkan dalam mahkamah Allah, Allah kan ya'lamu fi sudur, taulah
mana yang dalam hati. Kemudian ditanyakan, menuntut mereka berhak masuk surga. Ya Allah, aku kok nggak dimasuk surga? Saya kan sudah mengajarkan ilmu yang saya ajar, yang saya miliki. Karena Allah, karenamu. Allah mengatakan bohong kamu. Jadi Allah Maha tahu kita itu melakukan amalan betul-betul lillahi ta'ala apa li ghairihi. Allah tahu. Sekalipun wujudnya tadi ada orang yang infak niatnya lillahi ta'ala. Tapi kemudian dikatakan di sini yaqulu sahibul mal ma taraktu min syai'in tuhibbu an yanfaqa fihi illa anfaqtu bisabilik fa yaqulullah kadzabta inna ma aradta ayyuqal jawadun faqad qila. Pemilik harta waktu itu berkata, aku tidak pernah membiarkan sesuatu jalan pun yang engkau sukai bila aku berinfak untuknya, melainkan aku mengeluarkan infak di jalanmu. Ini orang yang membelanjakan hartanya, termasuk tadi orang yang mengajar atau orang yang berjuang. Kemudian artinya dia berdalih dia melakukannya semuanya lillahi ta'ala. Tapi sama Allah dijawab fayaqulullahu kadzabta, bohong kowe lombo. Karena kowe guling lakoni gue men diomong dadi wong sing loman nyah-nyoh. Kowe wis ulih nang dunya, wis dipuji, iya ya ora kaya Bu, kaya Pak Kaijan, lomane pol, wis ulih. Maka dari Allah tidak ada pahala sama sekali, bahkan justru dimasukkan ke neraka. Ini hati-hati karena kita rentan untuk itu. Mudah-mudahan kita dipelajari sampai akhir kita berusaha agar melakukan amaliyah apapun jenisnya betul-betul murni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ya pokoknya dipuji tidak dipuji tidak berubah, tetap semangat. Maka sering saya sampaikan kita rajin jamaah jangan karena masjidnya apik. Kita bobo masjid karena masjidnya elek. Ya pokoknya dimanapun lah, karena Allah mengatakan waktunya sholat ya sholatlah gitu. Dimanapun tempatnya. Bahkan karena kita tahu bahwa sholat jamaah lebih baik ya walaupun cari yang siapa yuk lah yuk sholat bareng meskipun 2 orang. Karena kalau 1 orang cuma dapat 1, kalau 2 orang mendapat 27. Kan seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang kita pahami mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wa man yakun syaitun lahu qarina fasa qarina. Orang-orang yang katakanlah tadi bakhil seperti itu, ngajak-ngajak orang untuk itu, sama saja orang yang berkawan dengan setan. Wa man yakun syaitun lahu qarina, barang siapa yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya, alangkah jeleknya teman itu. Maka di sini tadi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah syair salah seorang penyair sehubungan dengan pengertian ini, yaitu pengertian tentang barang siapa mengambil setan sebagai temannya. Prinsipnya setan itu pokoknya satu, tahu amal jeleknya akan berbuat buruk tapi tidak mau sendirian, dia mengajak orang lain. Itulah prinsipnya setan, baik setan jin maupun setan manusia. Maka dikatakan di sini anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Jangan kamu tanyakan kepada seorang siapa dia adanya, tetapi lihatlah siapa temannya, karena setiap teman mempengaruhi orang yang ditemaninya. Maka tadi disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhalil. Bahkan dalam sebuah riwayat seorang teman bisa memberikan syafaat kepada temannya di akhirat. Ketika ada seseorang kemudian masuk surga, lalu dia tidak menemui teman yang biasa berkumpul, misalnya kayak gini kita setiap hari akan sini bareng-bareng, mungkin suatu saat karena suatu dosa yang saya lakukan saya masuk neraka, jenengan masuk surga duluan, itu jenengan bisa mencari-cari, ya Allah itu temanku, itu ustadku, itu gara yang biar bisa ngaji bareng, kok nggak ada di surga di mana? Oh jajal anak golek di bangunan neraka. Kemudian keluarkanlah dari situ. Itu namanya syafaat dari seorang teman yang baik. Maka kaitannya dengan teman ini sungguh berhati-hati, sampai-sampai ada sebuah ungkapan lain yang sekali lagi ini pelajaran sanawiyah mengatakan nek kira-kira orang bisa golek kanca sing apik. Apa sing apik? Kanca sing nuduhaken maring kebagusan. Nek ketemu terus ngerasani apik mboten niku. Puasa-puasa gitu kami kelami teh loh. Nah itu bagaimana ketika kita diajak begitu, artinya tanpa sadar ada orang ngerasain, tapi kita mengetahui oke ngerasanya gitu puasa maning emutaken yuk puasa
Niku kangge sing apik, anggo sing menang bae anu pada bae. Berat ya. Ki ampun lah. Nek ada kita namanya khairul ashabi mayyadulluka ala khair. Teman yang baik, teman sing nidokna maring kebagusannya mutaken fadzakir fa inna dzikratan fil mukminin diemutaken. Aku puasa kok. Oh iya astagfirullah. Ah itu. Itu seperti itu. Bahkan sekiranya tidak bisa menemukan teman yang baik maka berlaku Tuhan al-wihdatu khairun min jalisis su'i. Dewekan luwih apik timbang ngobrol-ngobrol jagongan karo wong sing elek. Nyung pan anggar ketemu mesti langsung rasani kok. Mesti ke gedung. Lu ora yo. Ngira ora Kang. Ya Allah. Nek wong iki aja diparak-parak iki kowe. Mending dewekan. Karena kita tahu sing jeneng rasane barang nyata tapi wonge ora ana niku nyata niku. Ana wong males banget iklan iki kayak wong kae males sepolor to gelem masjid. Nyebut orang nyebut orang sih orang apa nyebut orang kan kayak mana lah pokoknya karena ya lah masih belum masjid ya apa mana gitu kan nggak nyebut orang. Tapi kalau jangan nyebut nama dan itu seperti itu jelek kita omongin itulah ngerasani lah sing apik ya jangan ngerasani nih perlu ya diajak bareng-bareng tekani yuk ngaji yuk dan sebagainya. Nah ini kira-kira kalau ketemu wong gue mesti konten ngerasani mending petal dewek kan ora apa-apa. Niku al-wihdatu khairum min jalisu'i karena setan seperti tadi. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya maka alangkah jeleknya teman setan itu karena tadi dia celaka, dia jelek tapi tidak mau jelek sendiri, dia akan mempengaruhi orang lain. Wa ma ja'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Wa ma ja'alaihim apa mananya? Wa ma ja'alaihim apa rugine? Wa ma ja'alaihim mana nih? Al istifham lil inkari wa tawbih ay ma yudiruhum wa ayu tabiatin wa bala alaihim fil iman wa bil yawmil akhir sabilih wa hada kama yaqulul muntaqim ma daraka law afauta apa rugine anggar kowe beriman maring Gusti Allah wal yaumil akhir lan maring hari akhir. Wingi pun nanti diparingi contoh apa rugine umpamane kita misalnya gini loh di kuburan kita meyakini ada azab atau ada siksa kubur atau tidak ada siksa kubur. Ketika kita meyakini kita ngadari ternyata di sana kita ada siksa kubur kita selamat. Tapi yang tidak meyakini terus segala dewek mendapatkan siksa. Pokoknya kuburan mandanakan lalu mesti nang kuburan ya. Tapi masih di dunia ada informasi. Orang dia kan yang Arab nang Cilacap, hati-hati jerek. Engko nang kana wong sing dalannya direwati ka anak adangan polisi kuwe. Wong sing percaya lah cok palanga. Mendingan gawa surat bongko anak polisi. Ternyata anak temenan selamat mbok. Ternyata orang anak selamat mboten. Ya tetap selamat ya. Gampangnya terus niku lho. Nah ini padahal yang namanya alam-alam gaib termasuk akhirat itu adalah sesuatu yang dijamin benar adanya. Lah orang buku yang ana jajal mati disit lah kadang-kadang ngerti cerita apa kadang-kadang apa Pak Guru silakon jajal. Lah nyong percaya kudu disit dia nyong goblok lah masa yang larane nabrak truk nah jajal nabrak truk disit lah. Walaupun nyong ora tau nabrak truk mesti nyong ngerti enengnya iki ketabrak truk mesti lara. Apa yang nyong jajal di nabrak truk disit. Nyong bodoh banget kayak gue lah. Itu kira-kira kita memahami tentang akhirat, tentang alam gaib. Ya seperti itulah bahwa yang namanya kita tahu tidak harus ngalami terlebih dahulu. Lebih-lebih kalau kita baca Quran selalu diakhiri dengan kata-kata shadaqallahul alim. Maka ada pertanyaan, wa madza alaihim apa ruginya mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah serta menginfakkan apa yang telah Allah rezekikan pada mereka.
wa kallahu bihim alima, Allah Maha mengetahui kepada mereka semuanya. Ini mudah-mudahan menambahkan kita pemahaman bahwa kita berusaha pertama mempelajari tentang aturan-aturan Allah, yang kedua menghayati, yang ketiga meyakini kebenarannya, yang ketiga berusaha mengamalkannya. Karena kita menyadari kebanyakan kita wis akeh ilmune tapi urung gelem lakoni. Ya kita berharap bahwa dengan kita seperti ini, kita mengaji, kita belajar mengkaji, kita berharap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Di samping juga memang ada doa khusus untuk minta dijauhkan dari sifat bakhil yang ada 8 pasang. Masih ingat? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabil daini wa qhurrijal. Apal mo? Allahumma inni ya Allah, kalau nyuwun dipun reksa, dipun jagi, dipun lindungi, ampun ngantos minal hammi, kulo dadi wong sing bimbangan, bingungan ya Allah, ya arep badan duit angel temen, arep buka minggu ora segala pangan apa, bingung nih. Engko makan apa lama kan aku betul enak berpuasa. Wal hazan, sedih sing ora berujung. Minal ajzi wal kasal, rasa bandungnya cilik lah nyong kayak gini orang-orang duwe ya meneng bae. Wal kasal, males beban. Minal jubni, kucur penakut. Gumuni hilman anggar nang jaba wani lantang-lantang barang kamar ora wani dhewekan iku priwe. Lah iki kamu di rumah malah takut ndak. Asine buruk lawange dipelangkat ngenang lantangan ngendi-endi ora. Ya kok wali. Kan wonten sing mbok sing ngalami terus daleme Mbah Muhammad sering kosong wonten jine napa? Genderuwo napa? Kulo keren krungu. Tapi kalau selama tahun mriki dhewekan sering ora apa-apa. Ora tau ana jin ngono medeni kulo ora tau, tapi wedi awake dhewek apa ya. Gitu kok lah wong terus saya sing ora pernah lah wonten apa-apa nyatane kulo mboten tau. Ya alhamdulillah seperti nganti umur 57 urung taune jenenge diwedeni bahasane ana jin nongol apa wedi-wedi ora tau. Mulai kadang-kadang wedi. Nek kula mending luwih wedi wong timbang wedi jin. Umune jam 3 mlaku kuburan ngono lewat kuripan. Ora apa-apa lho. Paling penting ora ana wong jahat lah rumah dan wedi. Tapi jenenge jin ora tau ana. Loh. Niki nggih, minal jubni wal bukhl, rasa penakut, rasa pelit. Sing terakhir min ghalabil daini, terlilit utang ora bisa bayar, juga dalam tekanan orang, pengaruh orang apa-apa, mbok-mbok wong anu mbok lah mbok anu, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Begitu yang bisa kita kaji malah pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita untuk kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Pengertian sekali lagi bahwa kategori dalam Islam yang terbaik itu orang yang tidak nyok sampai ngutang-ngutang bahasanya, tapi juga orang sing pokoknya ajak nyok kabeh mboten nggih, tapi wakana baina dzalika qawama, di tengah-tengah. Bisa memprioritaskan mana yang didahulukan, mana yang belakangan, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika berhadapan bersamaan waktunya, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Saat bayar utang kalau saat infak, ya dahulukan yang utang itu, karena itu merupakan kewajiban. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi ahad depan. Sekiranya ada yang dipersoalkan, mboten. Nggih. 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 Sing jenengane puasa niku kan wiwit terbit fajar sampai terbenam matahari. Wong nyatane belum terbenam matahari wis kedatangan haid, ya batal puasane. Dan ini memang kadang-kadang lare-lare tiang-tiang sing beranggapan mau lambungnya mutange akeh puasane.
Insyaallah nek normal Ramadan niku puasa niku khede paling suwe rata-rata seminggu, paling lawas setengah bulan. Nggih napa? Niki masalah kita niku kirang berani mempraktekkan amalia sing dongane seneng puasa dongane. Dong-donge lho. Lah wong Gusti Allah ngaturaken kok wa antasumu khairul lakum puasa kaya luwih apik. Nggih kula piyambak ora ket mien, Bu. Kula mboten ket gemien mboten. Nggih wis wis ngerti tapi beboh niku. Kula nembe gelem melakoni barang, tapi kan ya alhamdulillah sih gelem timbang mati-mati ora gelem. Mungkin wi tahun 2015 atau 14 mriki sing berusaha kula bareng napa training bayar 3,5 juta ngaji teng hotel rong dina. Ilmune kuwi nek kepengin seneng maring amal apik niku lho. Puasa kan apik niku. Mbok kita kan abot banget nek lambung tangan akeh. Sing dongane kudune seneng puasa gitu lho. Sebab dijanjikan pahalanya nanti masuk lewat pintu royan di surga. Nah, kepripun men seneng maring amal kebagusan antawisipun puasa niku ilmune wingi pun diaturaken siji paksa. Istiqomah suwe-suwe nanti biasa. Suwe-suwe terpesona, terakhir jatuh cinta. Angger jatuh cinta enteng ku temenan. Kulo jajal ya, kulo sedikit dereng sakit-sakit tuh. Tapi kulo jajal wingi mun cerita kulo dari nyepur Serayu, Maos, Jakarta. Bekasi lah kudune. Lah, ke dewekan ana sega jangan wingi sore bela masih pangan jelas lah teko pangan pae nang arep subuh. Alhamdulillah kan Bekasi, Bu. Sepur saya mau kados niki terus mboten sing eksekutif ya lonjor pindah. Kaping kali mau wingi puasa ora ya nyong arep nyupir mengaring Pangandaran. Sing kula supiri kepala sekolah, kepala MA loro, gune 3. Berarti kula 6 kali kula. Puasa ora ya. Lah, puasa bae lah. Jam 12 siang, yuk ini mampir makan siang. Rumah Padang, makan Padang. Gori milih nang rumah apa bae. Buka ora ya lah. Kate puasa sunah, kula mboten utang niku puasa sunah lah, puasa gelem. Takoni kancane be, jenengan puasa apa sih? Alah, puasa gelem nyong. Anggere gelem ya puasa ora ya ora. Lah niku pun mlebet rumah makan Padang, kancane pada sek geni ora ana sing ngono. Gulai kakap ana sing apa kae nek modele wong Padang dicungkuna kabeh. Nek mbok dipangan mboten bayar, kudu sepesene dicungkuna kabeh. Alah puasa bae lah. Begitu puasa begitu amat badhe dugi maghrib niku panitiane liane pun sampai mendet niku kopi snack dibuka snacknya jagung godhogan kacang godhogan untul lagi aku dilalai kepala sekolah nanti kita gala dinner ya setelah sholat maghrib kita nanti ke rumah makan pinggir laut asik. Ya udah begitu buka pelang ya terus sholat ya nyempil nilai wonten napa tapi ya loro lah. Terus sedene ternyata teng pinggir laut nikmat banget, Mbok. Bawah laut gede-gede banget niku wis segane sithik bawahnya sing akeh gitu. Niku gambaran, Bu, gambaran bahwa angger segala sesuatu napa mawon mulane sing jenenge mahabbah seneng niku perintah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Angger kowe ngaku seneng maring Gusti Allah, jenengan aku lho mboten sih? Ngaku seneng maring Gusti Allah mboten? Jangan-jangan cintanya ditolak ngaku tok. Itu syarat Rasulullah nek kowe tenang maring Gusti Allah kata Gusti Allah fattabi'uni peloninyo. Bolak-balik dipunaturaken nek Rasulullah kuwe di bulan Syaban paling akeh puasa sunnah. Nek boten bulan Syaban Rasulullah niku nek ora Senin Kamis Ayamul Bid niku lho boten kuat. Lah kula jenengan pripun? Wah, nunggu puasa Ramadan semangat akeh kancane. Nggih, dados nek tiyang lah kuwatir mbok utange akeh berarti dereng dugi tahapan seneng maring amal khusyuk puasa. Sing jelas seluruh dunia mengakui, wong Islam mengakui bahwa puasa itu baik buat kesehatan. Seluruh dunia loh.
Mboten Islam lho. Masa kita sing duwe ajaran ora percaya, ora yakin. Ya terus makin iki tetep puasane mboten sah. Utang tetep utang. Kurang semenit tahu ya tetep mboten sah dereng waktune buka jare ora puasa, ora bukaan wis head tetep batal. Nggih mulane monggo kita belajar mangkin iki ditekadaken. Nek ditekadaken mesti saged kuat. Insyaallah kuat. Makanya iki boten kita berarti jumawa tapi tansah nyuwun dipun bantu dening Gusti Allah. Makanya iki dongane. Allah ya Allah paksa ya kenal. Makanya iki Allah ini ala diri wa sallallahu alaihi wasallam ibadah bismillah malih nggih. Terus utang puasa sing akeh paling seminggu dening akeh temen. Justru kita pun nantang-nantang ngesuk nyombar Ramadan arep puasa 6 hari di bulan Syawal. Iku mun rezeki. Walaupun orang kudu langsung masuk buatan terus ngesuk maning terus puasa boten. Selama di bulan Syawal ampun ngantos kelewat sing 6 hari kan buatan kudu urutan. Terus bagaimana bagi orang yang punya utang puasa? Kan puasa Syawal sunnah, nyarutang wajib. Ya sing paling main sarutang diisit. Tetapi ada yang berpendapat karena puasa Syawal hanya di bulan Syawal, sementara nyarutang kena sampai bulan Syaban, ya boleh-boleh saja. Kita kan lagi bicara mana yang lebih baik. Kalau bicara yang lebih baik ya sarutangi diisit sing wajib gitu. Mudah-mudahan dengan demikian ibu-ibu termasuk iku sing ngenjang ayo kula kowe jenengan ibu-ibu mlebu teng ndi bae ana milih. Karena termasuk somat syahroha. Mun apal mbok papat niku syaratnya kepengen lebih sulit lewat pintu mana saja. Yang pertama jaga sholatnya aja nanti mengkomong-koman. Yang kedua puasanya dijaga aja nanti nyarutangnya yang ngemben-ngembenan. Yang nomor 3 gue jaga kehormatan dirinya aja ngasih yang karena wong lanang liyane melayu banget nang arep bojone malah slem-slem karo-karuan sehingga sing naksir wong lanang kabeh liyane. Sing terakhir nek diperintah nang sing lanang sing manut. Syaratnya niku. Ya monggo terserah ibu-ibu sing ada nek tiang jalan mboten nonton fasilitas niku mboten nonton. Wong lanang anggere sing bosinenya sayang maring bojo kon pilih ora nana critane. Ono wong lanang pilih ndi bae ora nana. Mboten nonton. Sing itu jamin khusus tiang perempuan. Mulane luar biasa. Nanti boten bae apa ya? Boten asal. Malah teman-teman batu jangan sampai kalian mengamankan yang berlebihan di kepada orang lain. Tapi itu fasilitas seorang perempuan yang mudah-mudahan dengan ilmu bisa menjaga kita ya diamalkan. Kalau misalnya dia tadi lah yang utang kok ada dia akan, malah betulnya malah bonus akan malah utang apa? Mulai kita terlalu lah kalau sampai keliru nek wonten tiyang puasa Syawal puasa tapi utangnya nganti Ramadan sah keliru. Ada saja orang-orang wong nggih. Mudah-mudahan harus niku nggih dipahami. Nggih, kowe kepengin ora kowe dadi bocah sing seneng maring kebagusan apa sing abot ngono? Puasa apa salat tahajud. Kuwi ilmune kaya iki paksa dhewek 3 bulan aja pedhot. Nek tahajud 3 bulan terus gitu. Bang ini gue enteng insyaallah. Si mandanang ora setan kan ora usah dene ora apa-apa. Gini lah mudah-mudahan menjadi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dibantu untuk bisa menjadikan amalan kita cinta kepada kebaikan sehingga amal kita dasarnya adalah al-hubbu fillah. Kita melaksanakan karena cinta kepada Allah, maka insyaallah akan Allah bantu dan Allah berikan yang terbaik buat kita. Kurang lebihnya maaf, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.